Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andini Nurifada. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai bisnis dengan owner mahasiswa Prodi Kewirausahaan. Di sini udah ada Fauzan Fikri, Konita, Yosafat, dan Muti. Bisa langsung memperkenalkan diri dan juga bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari ownernya Mitos Itri dan saya Konita Yuandini di bidang keuangannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Fikri di bidang produksi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Wulan dari marketing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosafat Aryas Waltum Silitonga dari bagian produksi. Terima kasih. Bisa dijelasin bisnisnya ini di bidang apa sih? Bisa salah satu aja yang bicara. Gimana putus-putus? Bisa dijelasin bisnisnya ini bergerak dalam bidang apa? Aduh, sinyalku putus. Ada yang... Halo? Iya, suara saya jelas. Putus-putus sendiri? Jawab, kalau di saya suaranya nggak putus-putus, jadi mau ngejelasin sedikit bahwa Mitos Itri ini bergerak di bidang kuliner, tapi bisa juga dibilang food and beverage, karena di sini tuh nggak hanya menjual dessert aja atau makanan aja, karena di sini tuh juga menjual berbagai minuman dan makanan ringan serta dessert-dessert. Dessertnya itu contohnya seperti apa ya kalau boleh tahu? Dessertnya juga banyak variannya, kayak misalkan contohnya itu ada kayak yang ada buahnya juga, misalkan yang ada buahnya itu mango milk cheese, dan ada juga yang full coklat, kayak misalkan Oreo cheesecake, kayak gitu. Dan berdirinya itu dari kapan ya? Sejak kapan? Iya, kalau Mitos ini berdirinya bulan Maret lalu, tanggal 14 Maret 2020. Dan sampai sekarang masih berjalan? Alhamdulillah masih. Masih. Kan udah banyak ya dessert-dessert ya di luaran sana yang menjual. Nah, apa sih kelebihan dessert kalian dibanding dengan dessert yang lain? Nah, kelebihan dari dessert Mitos Fitri ini misalkan kita lihat dari pangsa pasar di Tasikmalaya ya, khususnya kita bisa lihat bahwa di Tasikmalaya itu sangat jarang yang menjual dessert. Dan bisa dilihat juga bahwa dessert-dessert di Tasikmalaya itu paling enggak kita bisa nemuinnya yang terkenal gitu, misalkan kayak Blitok atau Jiko atau apa gitu. Nah, di sini juga kelebihan dari dessert kita itu tidak pakai bahan pengawet, dan bikinnya itu made by order. Jadi misalkan customer ada yang order, kita buat kayak gitu. Nah, terus kita juga menawarkan harga yang murah dengan kualitas premium juga. Dan juga kita memakai susu yang rendah lemak, dan itu nggak dikhawatirkan bagi orang-orang yang diet juga, nggak bikin gemuk. Nah, terus kenapa kalian memilih untuk berbisnis berpartner? Apa sih maksudnya, apakah untuk dijalani sendiri itu sulit atau memang bagaimana? Ya, jadi kita di sini memilih bisnis berpartner itu. Jadi dari yang pertama ya, kita enaknya tuh dari masalah keuangan atau segi modal gitu ya. Jadi kita terbantu oleh partner yang lain. Nah, selain itu juga jika kita mempunyai keterampilan kayak kurang nih, kita bisa dibantu oleh partner yang lainnya juga. Nah, terus kemudian jika bisnis yang kita bangun bersama partner ini, kita bisa menambah relasi yang lebih luas sehingga proses dalam pemasarannya lebih mudah. Nah, terus kalian ini ada nggak kepikiran buat nambah partner atau
atau menarik orang lain untuk bergabung di bisnis kalian ini? Kalau sampai saat ini sih belum ada kepikiran mau nambah lagi orang. Atau yang sekarang ada yang mau keluar gitu, apa emang masih bertahan segini? Masih bertahan kayaknya segini. Amin, semoga seterusnya ya. Amin. Terus strategi pemasaran apa sih yang kalian lakuin buat bisnis ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk sekarang kan ya di masa pandemi kita tahu gitu segala kegiatan dan segala macam itu terhambat gitu ya. Baik dari kuliah, kita online atau dari kerja work from home segala macam gitu ya. Jadi mungkin satu-satunya cara gitu yang paling efektif dan paling bisa kita lakukan di masa pandemi ini adalah melakukan pemasaran di media sosial gitu ya. Karena seperti kita ketahui juga gitu, intensitas orang bermain HP atau menggunakan sosial media di masa pandemi ini bertambah. Kenapa gitu? Karena itu seiring juga bertambah dengan intensitas orang berada di rumah gitu, karena segala kegiatan sekarang kan serba di rumah gitu, dan orang-orang juga pada takut gitu keluar rumah karena corona segala macam gitu, maka mereka banyak mengisi kegiatan di rumah tuh dengan main HP dan segala macam. Jadi kami percaya gitu bahwa ketika kami memfokuskan pemasaran di media sosial gitu, orang yang melihat produk kami itu akan bertambah banyak daripada hari biasanya gitu, karena orang-orang lebih di rumah tuh lebih mengisi waktu itu dengan bermain sosial media dan segala macam gitu. Dan juga kalau kami melakukan pemasaran secara offline gitu atau memberi pamflet atau ke event-event itu sangat beresiko bagi kami gitu ya, dan sangat tidak memungkinkan gitu. Jadi satu-satunya cara yaitu melakukan pemasaran di bagian online gitu. Nah, terus kan kalian bisnis ini kan berjalan di saat pandemi ya? Iya. Bener kan? Nah, terus ada nggak sih rintangan atau hambatan yang kalian alami gitu selama ini? Dan gimana sih bisnis kalian itu bisa tetap berjalan gitu? Oh, jadi untuk perubahannya itu sendiri pada masa pandemi ini bagi bisnis kita sangat itu ya, sangat sangat terasa perubahannya, karena yang pertama kita berada di bisnis kuliner, lalu yang kedua owner-ownernya itu di berbeda kota. Nah, jadi kan susah ya kalau kuliner, kalau kuliner tapi orang-orangnya pada pisah gitu, kan nggak tinggal di satu kota yang sama, itu susah kalau kuliner. Nah, kita tuh berpikir kayak gimana caranya biar mitos itu tetap maju, nggak berhenti di sini aja gitu. Jadi kita di setiap ownernya itu, di setiap kota kita jualan gitu. Jadi mitos itu tetap ada gitu, tetap produksi. Berarti ya halangannya karena kalian nggak berkumpul di satu tempat gitu ya? Iya. Nah, terus ada nggak harapan buat bisnis kalian ke depannya itu seperti apa? Ya, kalau harapan pasti kita pengen yang terbaik gitu ya untuk bisnis kita gitu. Tapi untuk yang terdekat itu kita pengen agar coronanya tuh beres gitu, sehingga kami dapat melakukan menjalankan bisnis ini lebih maksimal gitu, biar kami bisa berkumpul di satu tempat atau di Tasik kan, karena awalnya gitu niat kami ini ingin berjualan di Tasik gitu, tapi kan karena pandemi dan segala macam jadinya harus terpisah, beda pulau dan beda kota dan segala macam gitu. Jadi mungkin yang terdekatnya pengen itu bisa memaksimalkan bisnis ini gitu. Yang kedua ya pastinya nggak munafik gitu ya, pengen mendapatkan profit dan segala macam, tapi kan profit itu mungkin di nomor sekian gitu, karena kami lebih berfokus untuk mendapatkan pengalaman gitu saat berjualan gitu. Dan yang terakhir pengennya bisnis ini berkah lah untuk semua orang gitu. Terima kasih. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya ide bisnis ini nih yang buat siapa ya? Atau emang kalian lagi kumpul-kumpul bareng terus tercetuslah bisnis ini, atau dari salah satu dari kalian? Untuk bisnis ini sendiri, pencetusnya itu pertama tuh emang kita kan sering main berempat gitu. Terus kalau mikir-mikir lagi, kayak kok mainnya nggak produktif gitu, cuma kayak kumpul-kumpul gitu. Terus gimana ya biar main kita tuh produktif. Nah, terus Muti punya usul kayak gimana kalau misalkan jualan kayak dessert gitu, awalnya mau berdua, cuma
ya udahlah ajak aja 2 cowok ini kayak gitu. Kalau walaupun kita sering main, tapi mainnya itu produktif gitu harapannya. Nah, 2 cowok ini menurut Konita itu beban nggak untuk bisnis kalian? Atau sebagai pelengkap aja, atau mereka itu emang diandalkan di bisnis kalian? Kalau dilihat sih, kalau misalkan jalan secara produktif kan belum. Memang waktu di Tasik juga kita keburu COVID ya untuk menjalankan bisnis ini. Nah, tapi ada 10%-nya kita udah mengeluarkan tenaga untuk membeli bahan-bahan, dan waktu itu cowok-cowok juga ikut berpartisipasi, alhamdulillahnya. Berarti adalah gunanya ya mereka. Ada. Boleh kasih tahu untuk yang melihat ini wawancara ini, tips-tips untuk mereka yang mau memulai bisnis itu bagaimana sih? Jadi kalau tipsnya dari saya, kalau mau usaha itu jangan mikir nanti ke depannya bakalan laku apa enggak, bakalan rame atau enggak. Yang penting kita udah coba, jalanin dulu, nanti ke depannya, lihat ke depannya. Jadi jangan pernah mikir kayak gitu, harus tetap semangat. Ada yang mau ditambahin? Kalau dari saya, kalau dari saya boleh. Dari siapa dulu? Kalau dari saya, untuk teman-teman yang lain, dari Konita, misalkan ada kritik itu kita dengar gitu, jangan malah tersinggung. Misalkan kita membuat suatu produk, tapi produknya itu misalkan kurang enak, kayak misalkan kita membuat dessert, ada yang komplain dari customer kita, dessertnya kemanisan atau dessertnya kurang ini, kurang itu. Nah, kita tuh belajar dari kritik dan saran dari customer itu, bukan malah kita tersinggung, dan kita harus konsisten atas apa yang kita berikan. Misalkan kita udah berikan rasa yang enak, kita tuh jangan malas-malasan nantinya, walaupun nantinya kita nggak laku gitu, pasti kan satu bisnis juga ada struggle-nya gitu. Naik turunnya, ya. Ya, kalau dari saya, jangan takut untuk memulai gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian mempunyai ide dan segala macam, tetapi takut untuk memulai, kalian nggak bakal tahu hasilnya gitu. Pertama, mungkin kalian ingin memulai, tetapi takut gagal tuh. Menurut saya, gagal itu pasti gitu. Kenapa? Karena rata-rata orang-orang sukses itu pasti pernah gagal gitu. Karena apa? Dan ketika kalian dihadapkan oleh kegagalan, kalian mempunyai 2 pilihan gitu. Terus lanjut, atau itu menjadi kalian stop di situ. Tapi seharusnya kegagalan itu menjadikan modal kalian gitu untuk kedepannya, sehingga ketika kalian memulai kembali gitu, kalian tahu gitu apa aja sih yang salah dari sebelumnya itu. Tetapi kalau misalnya kalian nggak bakal memulai, kalian nggak bakal tahu gitu kalian salah di mana gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mulai dan jangan pernah takut untuk gagal gitu. Ya, Fauzan, barangkali yang mau ditambahin? Ya, mungkin tadi tips-tipsnya udah dikasih sama Mukti, Iyo, sama Konita. Mungkin dari saya, kalau mau usaha itu dimulai aja dulu. Jadi jangan mikir kayak rugi atau apa. Mungkin kalau rugi, ya pasti rugi. Cuman kita coba mulai aja dulu. Seperti itu. Nah, buat yang mau order atau pesan mitos ini bisa kemana? Atau ada Instagramnya? Untuk yang mau pesan mitos, bisa ada di wilayah Bandung, terus Jakarta juga, sama di mana ya? Di Jambi. Di Jambi. Sama di Jambi. Bisa langsung hubungi Instagramnya mitos @mitos_itri. Oke, itu ya buat Instagramnya, barangkali ada yang mau pesan dan mencoba dessert baru. Ya, sekian saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisnisnya berjalan terus dan lancar sampai besar, bisa dikenal halayak luas, bisa menjadi pilihan untuk konsumen juga memilih dessertnya. Sekian dari saya, Dini Nurifada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.